Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Desa Semaya dari kelas 11 IPS SMA Nasimah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang surah An-Nisa ayat 36 dan Al-Isra ayat 23 dengan tema seruan berbuat baik kepada orang tua. Alasan saya memilih tema ini adalah supaya kita semua dapat mengerti dan mengetahui mengapa kita harus berbuat baik kepada orang tua. Seperti apakah seruan yang terkandung dalam Al-Quran mengenai seruan berbuat baik kepada orang tua? Langsung aja kita ke penjelasannya. Nah, sebelumnya saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 36 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ba'nis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Sekarang kita akan menuju ke ilmu tafsirnya terlebih dahulu. Saya mengambil ilmu tafsir dari tafsir Jalalain. Sembahlah olehmu Allah dengan mengesakannya, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baik terhadap ibu dan bapak dengan bakti dan sikap lemah lembut. Kepada karib kerabat atau kaum keluarga, anak-anak yatim, orang-orang fakir miskin, dan tetangga yang karib, yaitu tetangga yang dekat dalam bertetangga atau dalam pertalian darah. Dan kepada tetangga yang jauh juga, yaitu tetangga yang jauh dalam bertetangga atau dalam pertalian darah. Serta teman sejawat, yaitu teman seperjalanan atau satu profesi. Bahkan ada juga yang mengatakan istri ibnu sabil yang kehabisan biaya dalam perjalanan. Dan apa-apa yang kamu miliki di antara hamba sahaya, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong atau berbuat takabur dan suka membanggakan diri kepada orang-orang tentang kekayaannya. Nah, isi yang terkandung dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-36 diantaranya adalah 1. Allah itu melarang kita untuk berbuat syirik, dan Allah itu memerintahkan kita untuk menyembah kepadanya, hanya menyembah kepadanya, nggak boleh menyembah yang lain atau berbuat syirik, baik syirik akbar ataupun syirik asghar. Nah, syirik akbar itu adalah syirik yang besar. Seperti contohnya berdoa bukan ditujukan untuk Allah, tapi dia berdoanya menyembah berhala atau menyembah kuburan para wali, atau juga menyembah batu dan pohon. Dan ada juga yang memiliki tujuan itu bukan untuk Allah, seperti menyembelih kurban tetapi ditujukan untuk bangsa jin dan bangsa penunggu-penunggu pohon atau penunggu jembatan. Syirik asghar itu adalah syirik yang kecil. Nah, dibagi menjadi dua, yang namanya zohir dan kafi.
Kalau yang zohir itu melalui perbuatan dan ucapan, tapi kalau yang khafi itu tidak nampak sifatnya. Nah, contoh dari syirik zohir itu seperti memakai jimat, kemudian memiliki anggapan bahwa itu pembawa sial. Seperti misalnya angka 13 itu angka yang membawa sial atau membawa keburukan. Nah, yang ketiga itu adalah ruqyah syirikiyah. Jadi itu tuh seperti ayat-ayat tapi mantra selain di Al-Quran dan hadis, tapi dipercayai bisa menangkal keburukan atau menangkal sial gitu. Nah, kalau yang khafi itu contohnya adalah riya atau sifatnya sama seperti pamer agar dia itu dipuji sama teman-temannya atau sama yang ada di sekitarnya gitu. Kemudian yang kedua adalah sum'an atau dia mungkin banyak cakap, mungkin menghayal atau gimana saya juga nggak tahu, tetapi dari menghayalnya itu biar dia itu didengar sama teman-temannya atau yang di sekitarnya gitu. Nah, yang kedua itu adalah kita harus berbuat baik terhadap sesama, baik dari perkataannya ataupun perbuatan. Jadi sebelum kita berbuat dan berucap, sebaiknya kita berpikir terlebih dahulu, pantas nggak saya seperti itu? Pantas nggak saya berucap dan bertindak seperti itu kepada si A, katakanlah. Kalau misalnya pantas, ya sudah lanjutkan saja. Tapi kalau nggak pantas, tinggalkan atau jangan dilakukan. Nah, yang ketiga itu kita diwajibkan untuk tidak menyombongkan atau memamerkan barang yang kita punya, karena barang yang kita punya itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma saja kalau kita pamerkan barang-barang yang kita punya, kayak ya aku punya barang branded dan lain sebagainya, kalau itu adalah punyanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seharusnya kita itu malu kalau kita mau memamerkan barang, karena semua barang yang kita punya itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Itu sih kalau menurut saya. Sekarang kita bahas keterkaitan antara Quran Surat An-Nisa ayat ke-36 dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu kita melakukan sholat wajib dan boleh juga ditambahkan dengan sholat sunnah. Kemudian yang kedua, kita mengirimkan bantuan sosial tanpa memandang status sosial. Yang ketiga, kita tidak boleh sombong. Setelah kita membahas Quran Surat An-Nisa ayat ke-36, sekarang kita akan membahas Quran Surat Al-Isra ayat ke-23. Sebelumnya, saya akan membacakan Quran Surat Al-Isra ayat ke-23 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dalam tafsir Kemenak, manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, menghendaki kehidupan dunia, dan yang kedua, menghendaki kehidupan akhirat di samping kehidupan dunia. Selanjutnya, menjelaskan tentang tata krama pergaulan antar manusia dalam kehidupannya. Dalam ayat ini menyatakan, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar jangan menyembah selain Dia,
Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang atau kedua-duanya sampai berumur panjang dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali berkata atau berkata yang menyakitkan kepada keduanya. Dan jangan membentak kedua-duanya apabila keduanya itu melakukan perbuatan yang kamu tidak suka, atau apabila mereka sedang merepotkanmu. Dan hendaknya kita mengucapkan perkataan yang baik dan mulia yang mengandung penghormatan dan kasih sayang kepada keduanya. Selanjutnya Allah menyatakan, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang karena rasa hormat dan tulus kepada keduanya. Dan berdoalah, wahai Tuhanku yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sayangilah keduanya, karena mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil dengan penuh kasih sayang. Amin. Kandungan isi dalam Quran Surat Al-Isra ayat ke-23 adalah: yang pertama, tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesembahan. Yang kedua, selalu berbuat baik kepada orang tua. Dan yang ketiga, hendaknya kita merawat orang tua hingga usia lanjut. Jangan sampai orang tua yang telah lanjut usia itu dititipin ke panti jompo, karena di sana itu menurut aku gak ada keluarganya atau kerabat keluarganya di sana. Jadi ditinggalkan sendirian ya, walaupun di sana banyak teman-teman seusianya, tetapi janganlah. Yang kedua, kita itu mendapat dosa karena kita masih punya orang tua tetapi kita tidak bisa merawatnya, padahal orang tua itu telah merawat kita dari kecil hingga besar. Keterkaitan Quran Surat Al-Isra ayat ke-23 dengan kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Nah, yang kedua itu kita harus menolong orang tua. Nah, menolong itu kan perbuatan yang baik. Jadi sebelum orang tua itu menyuruh, sebaiknya kita langsung peka, oh itu butuh bantuan, oh ibuku butuh bantuan, oh bapakku butuh bantuan. Seketika kita langsung membantu. Yang ketiga adalah kita harus merawat orang tua sebagaimana orang tua itu telah merawat kita dari kecil hingga sebesar ini. Nah, kesimpulannya adalah kita harus berbuat baik kepada orang tua, karena orang tua itu telah merawat kita dan membesarkan kita, terutama kepada ibu, karena ibu telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Sudah seharusnya kita itu mendoakan orang tua kita supaya orang tua kita itu sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah, selalu berada di jalan Allah. Amin. Dan kita bisa berbagi terhadap sesama. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.